Ini untuk soal nomor 3. Sebagai representasi permasalahan matching, terdapat 5 anggota dewan yang merupakan anggota dari 3 komisi. Satu anggota dari setiap komisi akan ditunjuk untuk mewakili sebuah kepanitiaan ad hoc. Jika pemetaan kelima anggota dewan terhadap 3 komisi seperti gambar di bawah, mungkinkah setiap komisi dapat mengirimkan satu wakilnya? Ini untuk gambarnya. Ini komisi 1. Ini komisi 1, ini komisi 2, ini komisi 3, ini Dewan 1, Dewan 2, Dewan 3, Dewan 4, Dewan 5. Terus aku scroll dulu. Nah, representasi problem ini dalam teori graf itu adalah the marriage problem. Apa yang dimaksud the marriage problem? The marriage problem ini adalah em, ketika si domain punya banyak pilihan pasangan dan tiap domain harus punya kemungkinan untuk matching dengan satu pasangan. Jadi nggak boleh dia itu nggak dapet siapa-siapa gitu. Ini nggak boleh. Contoh kasus yang nggak dapet siapa-siapa itu misal ini K1, ini K2, terus habis itu ini ada K3. Misal di sini ada D1, D2, D3. Si K1 misalnya pilih K1, satu sama D1. Terus bentar, K1, sorry, K2 itu juga milih D1, terus K3 milihnya D2, D3. Nah, kalau grafnya itu seperti ini, itu nggak mungkin si K1 dan K2 eksis secara bersamaan dan dapat pasangan satu. Maka graf ini itu bisa dianggap kalau dia itu, benar, kalau dia itu nggak bisa mengirimkan satu wakilnya gitu. Ini contoh graf yang nggak bisa. Tapi kalau di graf ini itu bisa dengan beberapa kemungkinan kombinasi. Nah, gimana cara nemuin kombinasinya? Itu dengan menggunakan Hungarian method karena diminta di soalnya itu pakai Hungarian method. Kita hapus dulu. Nah, untuk Hungarian method itu kita gambar tabel yang ke bawah kolom itu dewan dan yang ke samping adalah komisi. Kalau misalnya si dewan ini em, dan komisi saling punya hubungan, maka dia ditulis satu. Komisi satu, dewan dua, iya, yang ini ya. Terus habis itu dewan tiga nggak punya, kan dia nggak nyambung sama dewan tiga, k satu nggak nyambung sama dewan empat, k satu juga nggak nyambung sama dewan lima. Jadi ini nggak ada. K dua punya hubungan sama d satu, d tiga, sama d empat. Berarti yang diisi satu itu d satu, d tiga, d empat. Ketiga juga gitu, dia cuma punya hubungan sama D3, D4, D5. Berarti di sini dia disambungin sama Dewan satu, Dewan 4, sorry, Dewan 3, Dewan 4, Dewan 5. Nah, setelah dibuat representasi seperti ini, kita flip karena Hungarian method ini lebih biasanya mementingkan minimum. Eh,
Maka dari itu kita flip. Nah, kenapa kita juga bisa langsung flip? Karena di sini itu statusnya udah direduksi ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dia angkanya itu bukan 1 sama 0, misal ada kayak weighted weighted edge-nya gitu, dia itu nggak boleh langsung dijadiin ginian. Dia harus direduksi dulu. Karena ya gitu, itu yang Hungarian method emang gitu. Tapi karena ini langsung, jadi kita langsung buat pakai tabel. Nah, kok pakai tabel? Maksudnya pakai garis yang merah-merah ini. Karena udah direduksi, ini cuma di flip dari 1 jadi 0, dari 0 jadi 1. Kita akan melakukan step by step-nya ya. Ini hasil akhirnya, tapi untuk step by step-nya seperti ini. Ini yang pertama dipilih itu adalah em, jumlah row atau kolom yang memiliki minimum 0. Nah, di sini maksudnya minimum 0 itu gimana? Ini D1, ini 2, D3, D4, D5. D1 kolomnya punya berapa banyak 0? Di sini ada 2. Terus D2 kolom 0-nya ada berapa? 1, berarti ini 1. D3 minimum kolom apa enggak? Minimum kolom apa enggak? 0-nya ada berapa? 2. Terus D4 kolomnya 0-nya ada berapa? 2. D5 0-nya ada berapa? 1. Di sini untuk langkah pertama kita choose yang paling minimum. Nah, di sini aku milih D2 karena ya itu yang paling dekat sama kiri. Terus habis itu kita cross out row sama kolom di mana tempat 0 itu berada. Di sini di cross. Terus setelah di cross, ini kita coret karena udah nggak dipakai lagi. Terus ada nggak di sini em, kolom yang perlu diupdate jumlah nolnya? Kalau kita lihat, ini kan udah nggak ada ya. Si 2, si kolom 2D1, ini sekarang jadi satu-satunya 0 yang ada di dalam the whole column ini. Karena 0 atasnya udah dicoret kan. Jadi ini dari 2 berkurang jadi 1. Terus untuk kolom ini ke efek atau enggak? Enggak. Untuk kolom ini ke efek atau enggak? Enggak. Untuk kolom ini ke efek atau enggak? Enggak. Karena atasnya satu semua, jadi nggak ada yang ke efek. Untuk row jelas nggak ada yang ke efek kecuali yang kena. Jadi si ini sama ini nggak ada yang berubah. Oke, lanjut. Di step 2 setelah kita hilangkan mereka berdua, sekarang tinggal yang bare minimum atau choose minimum itu adalah 2. Sorry. Sorry, 2. Tinggal kolom yang D1 sama D5. Nah, di sini aku pilih D1 karena nggak apa-apa, pengen aja. Bisa D5 juga bisa, cuma aku pilih D1 aja yang karena paling dekat sama kiri. Ini di choose, terus habis itu di cross out yang adjacent sama 0 yang di sini. Terus habis itu setelah di cross, kita update jumlahnya. Yang di kena efek itu pasti cuma kolomnya ya, karena yang lain ya ke efek cuma kayak dia doang yang hilang, di bawahnya nggak mungkin ke efek gitu. Di sini yang kena efek adalah kolom D3, 0-nya jadi 1, kolom D4, 0-nya jadi 1, D5 juga kolomnya jadi 1. Nah, ini udah di cross out.
Oh ya, jangan lupa setelah di cross out itu tuh tetap dilingkari, karena ini nanti dipakai. Terus untuk step ketiga, setelah di cross out, kita pilih bare minimumnya lagi. Di sini yang bare minimum kan si kolomnya D1. Berarti kita cross out semua adjacent column si D1, adjacent column dan adjacent row-nya. Terus setelah di cross out, udah habis semua. Terus em, wait. Oh, sorry, sorry. Bukan, bukan. Maksudnya yang di cross out itu kan ini. Berarti tinggal ini. Terus sekarang kita pilih bare minimumnya itu di sini. Sorry, sorry. Bare minimumnya milihnya di sini. Terus kita coret yang ini. Dan yang dijadiin lingkaran tuh yang di kolom D3 ini. Kolom D3. Jadi nanti hasil akhirnya ini. Terus setelah dipilih tiga itu, K1, D2, K2, D1. Oh ya, karena udah habis semua, ya udah yang dipilih yang dilingkari tadi. Jadi eh ini kan K1, K2, D1. Terus habis itu ini D3, K3. Benar. Terus ini ada D2, K1. K1, D2. Ini hasil akhirnya. Nah, ada juga kalau 5 sama 3 ini juga ada kemungkinan lain. Misal tadi kita milihnya itu coretnya di sini. Itu juga bisa. Sorry, kok di situ? Enggak. Ya, bener di sini. Setelah tadi coretnya gini, terus habis itu yang dipilih yang ini. Oh, bentar. Misal tadi yang dipilih itu ini, terus di cross out, itu juga bisa. Terus nanti hasilnya di K, D1, K2, K2 D1, K1 D2, sama K3 D5. Ya, itu juga tetap apa namanya menyelesaikan marriage problem karena setiap komisi mengirimkan satu dewannya. So ya, itu untuk penjelasannya. Nah, tugas 7, tugas 7 nomor 3.